Baik, siapa nama dari saudari pembuka? Karomah Widianing sih yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat fisik dan psikologis? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Di mana meninggal saudari? Kepucaran RT 2 RW 3 Desa Pucaran, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo. Umur dari saudari pembuka? 25 tahun yang mulia. Apa pekerjaan dari saudari? Perawat yang mulia. Agama dari saudari? Islam yang mulia. Baik, cukup pertanyaan dari kepada pembuka. Selanjutnya kepada pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudari? Muhammad Asif Prasetyo, Yang Mulia. Apa saudari dalam keadaan sehat fisik dan psikologis? Saya dalam keadaan sehat fisik, secara rohani dan psikologi, Yang Mulia. Umur dari saudara? Saya 30 tahun, Yang Mulia. Di mana tempat tinggal saudara sekarang? Saya tinggal di Desa Sukoharjo, RT 1 RW 1, Duku Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Yang Mulia. Pekerjaan saudara sekarang? Saya pengusaha, Yang Mulia. Agama? Agama saya Islam, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kebersamaan. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik berasal dari hakim maupun yang bukan dari hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Baik, bagaimana dengan tergugat? Kalau dari kami serahkan kepada Yang Mulia Hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Karena baik penggugat maupun tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Miftah Esa MH sebagai mediator. Kepada penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya yang menghadap mediator Miftah Esa MH untuk melakukan mediasi. Baik, karena masih memerlukan waktu untuk mediasi, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. Paling tidak 7 hari ke depan, apakah ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Paling tidak 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? Dari Selasa 18 Desember 2024 yang mulia. Baik, untuk itu sidang pengadilan pada hari Rabu 18 Desember pukul 10 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan agenda sidang pembacaan gugatan oleh kuasa hukum tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan datang sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hashim dan Ibu Media. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya perkenalan, saya Kak Hasana adalah pembiayaan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk membantu penyelesaian masalah pencairan PA Bapak Hashim dan Ibu Media. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu membicarakan terkait masalah ini? Baiklah, kalau begitu, saya ingin mengambil dengan latar belakang masalah yang menjadi. Bisa Bapak dan Ibu menjelaskan apa yang menjadi dasar gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat? Saya mengajukan gugatan perceraian karena suami saya mengapa dan tidak memberikan saya nafkah. Selain itu, suami saya juga sering diam-diam menjalin hubungan dengan wanita yang lain. Juga capek selalu gitu terus. Saya juga udah coba memperbaiki, tapi juga nggak ada respon yang baik dari pihak sebelah. Saya kayak ini juga gara-gara kamu ya, Pak. Sabar dulu ya Bapak Ibu, karena tenang dulu permasalahan Bapak Ibu tidak akan selesai jika Bapak dan Ibu sama-sama merasa tawa. Coba Bapak dan Ibu saling pandang, saling berintrospeksi dulu. Tenangkan pikiran dan hati kalian. Saya berpesan supaya kalian itu perlu matang. Coba ini, mulai lihat bagaimana Bapak dan Ibu saling kenal saat Bapak Ibu saling jatuh
Bu, dan harapan suami saya, Bu. Bagi saya, gue sih juga capek kan sama kelakuan istri saya sendiri. Baiklah, kalau begitu memang kebutuhan Bapak dan Ibu. Saya selaku mediator tidak bisa memaksa kehendak Bapak dan Ibu. Saya akan buat laporan pada mediasi hari ini tidak berhasil. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah hadir, dan karena mediasi ini tidak hadir, maka Bapak dan Ibu pun mendatangkan surat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 1130 garis miring PDT G garis miring 2024 garis miring PA titik juga SKH antara Karma Widianingsih binti Budi selaku penggugat melawan Muhammad Rashid Prasetyo bin Rojali selaku tergugat pada hari ini Rabu 18 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada antara Karma Widianingsih binti Budi selaku penggugat dan Muhammad Rashid Prasetyo bin Rojali selaku tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah ada perbaikan dalam gugatan? Tidak ada yang dia masih sedikit. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, silakan membaca gugatannya. Perihal gugatan cerai. Kepada yang tahu, Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Safin Arfianto SHMH, Irsa Dian Syarifaningsih SHMH, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-11/2024 tertanggal 21 November 2024 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum nama Karma Widianingsih binti Budi. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai penggugat. Bersama ini penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya nama Muhammad Rashid Prasetyo bin Rojali. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai tergugat. Dasar gugatan. Adapun hal yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Mereka telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 11 Januari 2022. Akta nikah tersebut tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 153-N-8-2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 2. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan, penggugat dan tergugat telah menjalani kehidupan selayaknya suami istri. 3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan, penggugat dan tergugat mengalami berbagai masalah yang menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, termasuk tindakan tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sejak sekitar 8 bulan yang lalu. Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak atau kuasa hukumnya memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain dari tergugat Muhammad Rashid Prasetyo bin Rojali atas penggugat Karma Widianingsih binti Budi. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku. Subsidiar. Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sukoharjo, 17 Desember 2024. Kuasa hukum penggugat Muhammad Safin Arfianto, Irsa Dian Syarifaningsih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Siap. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat jawaban, sidang ditunda selama 7 hari ke depan. Panitera 7 hari ke depan, apakah ada sidang lain? Tidak ada yang mulia. Panitera 7 hari ke depan hari apa? Hari Rabu 25 Desember 2024 yang mulia. Baik, itu sidang akan dilanjut pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2024 jam 10 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan oleh tergugat atau kuasa hukum tergugat. Para pihak diperintahkan akan datang sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitaan ini dianggap sebagai pemberitaan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 1130 garis miring PDT-G garis miring PA-SKH antara Karma Widya Ningsih binti Budi selaku penggugat melawan Muhammad Rashid Prasetyo bin Nurjali selaku tergugat pada hari ini Rabu 24 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah jawaban sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan membaca. Perihal gugatan cerai kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo di Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Arafi SHMH dan Mayarista Angitasari SHMH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 099-11-11-2024 tertanggal 22 November tahun 2024 bertindak untuk atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami Muhammad Rashid Prasetyo bin Nurjali. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai tergugat melawan Karma Widya Ningsih binti Budi. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Bersama ini atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Yang kedua, bahwa mengakui kebenaran atas dalil gugatan dalam surat gugatan penggugat pada poin 1 dan 2. 3. Menolak bahwa penggugat pergi selama 8 bulan tanpa ada alasan yang jelas dan mendapatkan keterangan bahwa sedang melakukan perselingkuhan. Pada kenyataannya, penggugat meninggalkan rumah selama 5 bulan dan pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. Yang keempat, bahwa selama penggugat meninggalkan rumah, penggugat tak memberi nafkah walaupun tidak setiap bulan kepada pihak penggugat. Maka, berdasarkan segala atas alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Primer, yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku. Subsidi. Dan apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putuskan yang seadil-adil. Sidoarjo 23 November tahun 2024. Muhammad Arafi SHMH dan Mayarista SHMH. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kesempatan menggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Untuk memberikan kesempatan menggugat atau kuasa penggugat membuat replik, oleh karena itu pembacaan replik akan dilanjutkan di sidang berikutnya. Baik karena pembuatan dan pembacaan replik masih membutuhkan waktu, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. Baiklah, 7 hari ke depan hari apa? Hari Senin 31 Desember 2024 yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2024 jam 10 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan agenda sidang pembacaan replik oleh penggugat atau kuasa hukum penggugat. Para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda.
pemeriksaan perkara perdata nomor 1130 garis miring PDT garis miring 2024 garis miring PA.SKH antara Herma Widyaningsih binti Budi selaku penggugat melawan Muhammad Rashid Prasetyo bin Rojali selaku tergugat pada hari ini Rabu 3 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat kepada tergugat atau kuasanya. Apakah replik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan untuk membacakan. Perihal replik penggugat. Untuk dan atas nama penggugat sehubungan dengan jawaban yang diajukan oleh tergugat dalam perkara perdata nomor 1130 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PA.SKH. Dengan ini penggugat menyampaikan replik sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak semua dalil yang diajukan oleh tergugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Kedua, bahwa penggugat menegaskan bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta bahwa penggugat telah meninggalkan rumah selama kurang lebih 8 bulan dengan alasan bekerja. Namun pada kenyataannya tergugat melakukan perselingkuhan. Ketiga, bahwa dalil tergugat yang menyatakan bahwa hubungan rumah tangga dalam keadaan baik adalah tidak benar. Ketegangan yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh tindakan tergugat yang pergi tanpa penjelasan yang jelas. Berdasarkan pada hal-hal di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam pokok perkara primer, yang pertama menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiair apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan bukti. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat bukti, oleh karena itu membaca bukti akan dilanjutkan di sidang berikutnya. Karena pembuatan dan pembacaan bukti masih memerlukan waktu, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. Panitra, apakah 7 hari ke depan ada sidang lain? Tidak ada yang mulia. 7 hari ke depan itu ada apa? Hari Kamis 7 Januari 2025 yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 7 Januari 2025 jam 10 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo dengan agenda tentang pembacaan bukti oleh tergugat atau kuasa hukum tergugat. Para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitaan ini dianggap sebagai pemberitaan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 1130 garis miring PDT garis miring 2024 garis miring PA.SKH antara Herma Widyaningsih binti Budi selaku penggugat melawan Muhammad Rashid Prasetyo bin Rojali selaku tergugat. Pada hari ini, Kamis 7 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan publik dari tergugat kepada tergugat atau kuasanya. Apakah ini sudah siap? Baik, silakan untuk membacakan. Publik penggugat nomor perkara 1130 garis miring garis miring 2024 PA.SKH yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Arafi SHMH dan Mayarista Nitasari SHMH berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 November 2024 bertindak baik sendiri maupun bersama-sama dan atas nama Muhammad Rashid Prasetyo disebut sebagai tergugat melawan Herma Widyaningsih binti Budi, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Selanjutnya memberikan bukti dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya, kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat. Kami sertakan barang bukti berupa menghadirkan satu saksi. Kedua, bahwa penggugat menuduh tergugat melakukan perselingkuhan
perselingkuhan selama meninggalkan rumah adalah tidak benar dan tidak memiliki bukti yang sah. Kepergian tergugat selama 5 bulan adalah murni untuk bekerja dan bukan untuk alasan lain seperti yang dituduhkan oleh para penggugat. Bahwa kondisi rumah tangga dalam keadaan baik sebelum penggugat meninggalkan rumah. Keterangan yang terjadi diakibatkan oleh penggugat yang tidak memberikan kejelasan mengenai kepergiannya selama 5 bulan, bukan karena tindakan tergugat, melainkan memang terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya untuk primernya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kedua, membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiar, memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undangan yang berlaku. Koharjo, 6 Januari 2025. Baik, terima kasih. Pembacaan publik selesai. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat. Kesempatan pertama diberikan kepada penggugat atau peserta penggugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah penggugat atau penggugat sudah siap surat S? Belum, yang mulia, kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Untuk memberikan kesempatan penggugat atau peserta penggugat dan tergugat atau kuasanya, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan. Mahendra, 7 hari ke depan apakah ada sidang lain? Tidak ada yang mulia. 7 hari ke depan dari apa? Hari Kamis 14 Januari 2025. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 14 Januari 2025 jam 10 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan agenda sidang pembuktian oleh penggugat atau kuasa hukum penggugat. Maka pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 1130 garis miring PCD.G garis miring 2024 garis miring PA.SK antara Farma Widyaningsih bin Budi sang penggugat melawan Muhammad Prasetyo bin Nurjali selaku tergugat pada hari ini Kamis 14 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah alat bukti berupa surat dari penggugat kepada penggugat atau kuasanya. Apa bukti surat sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Silakan untuk pada tergugat atau kuasa tergugat, silakan maju depan untuk melihat bukti surat penggugat tergugat. Pada penggugat atau kuasa penggugat, apakah masih ada surat lagi yang akan diajukan? Sudah cukup, yang mulia. Baik, selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap dengan bukti surat? Sudah siap yang mulia. Siap. Pada penggugat silakan maju depan untuk melihat bukti surat tergugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Sudah yang mulia. Tidak ada bukti surat lagi yang akan kami ajukan. Baik, pemeriksaan surat bukti dari tergugat dan penggugat selesai. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan saksi. Apakah penggugat atau kuasa hukumnya sudah siap dengan saksinya? Belum siap, yang mulia.
Kami mohon waktu 1 minggu untuk memeriksakan saksi. Baik, apakah dari pihak tergugat atau kuasa hukumnya sudah siap dengan saksinya? Belum siap yang mulia. Kami juga mau waktu 1 minggu untuk memeriksakan saksi. Baik, maka untuk agenda pemeriksaan bukti dan saksi akan dilanjutkan pada sidang berikutnya pada sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu ke depan. Baik, terakhir hari depan untuk pada tanggal berapa? Dan apakah ada persidangan lain? Persidangan 7 hari ke depan adalah hari Kamis 21 Januari 2025 dan tidak ada persidangan lain yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2025 pada pukul 10 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa tekanan kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 1130-J-2024-PA-SKH antara Karma Intensiv binti Budin Salmonggat melawan Muhammad Kasih Prasetyo bin Rojali selaku tergugat pada hari ini Kamis 21 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan saksi. Apa saksi-saksi dan semua barang bukti telah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 orang saksi yang mulia. Akan saksi dipanggil ke ruang sidang. Saksi penggugat atas nama Panesti Gabriel Saputri dan Widya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan saudari saya satu untuk menunjukkan kartu identitas saudari. Baik, untuk saksi satu, apakah dalam keadaan sehat seperti dan lain? Saya sehat jasmani dan rohani yang mulia. Siapa nama dari saudari? Panesti Gabriel Saputri yang mulia. Umur dari saudari? 20 tahun yang mulia. Tempat tinggal? Kartasura Sukoharjo yang mulia. Untuk pekerjaan dari saudari sekarang? Wira swasta yang mulia. Agama dari saudari sekarang? Islam yang mulia. Alamat saudari? Suku Kedorejo RT 37 RW 9 Desa Sidodadi Kecamatan Masarat Kabupaten Sragen yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan kerabat dengan penggugat? Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi kedua untuk menunjukkan kartu identitas saudari. Baik, saksi kedua. Apakah Anda sehat jasmani dan rohani? Iya, saya sehat jasmani dan rohani yang mulia. Siapa nama dari saudari? Dia Haryati yang mulia. Umur saudari? 50 tahun yang mulia. Agama saudari? Islam yang mulia. Apakah pekerjaan saudari sekarang? Pengusaha yang mulia. Di mana alamat saudari sekarang? Duku Pucangan RT 2 RW 3 Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang mulia. Baik, apakah saudari memiliki hubungan kerabat dengan penggugat? Tidak yang mulia. Baik, untuk saksi satu dan saksi dua, apakah kalian siap untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Siap bersedia yang mulia. Baik, kepada hakim anggota satu untuk mengambil sumpah pada para saksi dari penggugat. Baik yang mulia. Baiklah, saudari saksi silahkan berdiri serta mengikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari segalanya. tiada lain dari segalanya. Terima kasih. Untuk saksi satu diharap tetap di tempat dan saksi dua dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu di ruang tunggu. Silakan hakim anggota satu untuk memberikan pertanyaan kepada saksi satu.
Baik yang mulia, saudari saksi 1, coba jelaskan apakah Anda mengenal baik dengan kedua belah pihak yang berperkara. Iya yang mulia, saya mengenalnya dan saya merupakan dari rekan kerja yang gugat. Apa yang saksi ketahui tentang penggugat dan tergugat? Saya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang mulia. Menurut saudara saksi, dikarenakan apa pertengkaran dan percekcokan tersebut? Sesuai dengan cerita yang saya dengarkan dari penggugat bahwa tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama 8 bulan dan diduga melakukan perselingkuhan yang mulia. Baik, cukup dari saya yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari keluarga dua? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saksi 1 silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Silakan kepada saksi 2 untuk memasuki ruang sidang. Silakan kepada hakim Pengadilan 1 untuk memberikan pertanyaan kepada saksi 2. Baik yang mulia, kepada saksi 2, apa hubungan saudara dengan tergugat dan penggugat? Saya merupakan ibu kandung dari penggugat yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai masalah hubungan penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui hubungan mereka memang renggang karena tergugat tidak pernah pulang ke rumah. Sejak kapan pertengkaran itu dimulai? Jadi 5 bulan terakhir ini yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui alasan lain yang menyebabkan pertengkaran antara pihak tergugat dan penggugat? Yang saya tahu karena tergugat tidak ada inisiatif untuk memberikan nafkah kepada penggugat. Hanya itu saja yang saya ketahui yang mulia. Baik, terima kasih. Cukup dari saya yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Ada yang mulia. Silakan. Keterangan dari saksi 1 nih benar-benar nggak sesuai kenyataan. Saya nggak pernah ngelakuin perselingkuhan sama sekali. Oh yang mulia, saya sudah melihat bukti foto perselingkuhannya dengan rekan kerjanya. Kalau emang benar ada buktinya nggak? Cukup. Dimohon penggugat dan tergugat tetap tenang dalam sidang juga kondusif. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, silakan saksi 2 untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik yang mulia. Apakah ada tanggapan dari tergugat? Nggak ada yang mulia. Penggugat atau kuasa penggugat, apakah masih ada saksi-saksi yang nanti akan diajukan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi saksi yang akan diajukan. Selanjutnya kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan saksi, apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap sekarang saksinya? Belum siap yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk siap. Baik, maka untuk agenda pemeriksaan, saksi akan diajukan saksi dan berikutnya pada hari ini ditunda dan akan diajukan 1 minggu ke depan. Pada hari depan, jatuh pada tanggal berapa dan apakah ada persidangan lain? 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis 28 Januari 2025 dan tidak ada persidangan lain yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2025 pukul 10 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini akan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 1130 /PDT-G/2024 PA-SKH antara Kawah Wijaningsih binti Budi selaku penggugat melawan Muhammad Rasyid Tasga bin Rozali selaku tergugat pada hari ini Kamis 28 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Pada tergugat atau pasalnya, apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Ini cukup yang mulia, tapi kami ingin mengajukan saksi-saksi untuk menambah kekuatan bukti. Baik, apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan oleh tergugat? 2 orang yang mulia. Silakan saksi dari pihak tergugat mengalami masuk ke ruang sidang.
Saksi tergugat atas nama Khairul dan Helisna dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, untuk silakan saksi satu menyerahkan kartu identitas. Siapa nama dari saudara? Khairul Ramadhani yang mulia. Umur 27 tahun. pekerjaan saudari sekarang, Wira swasta yang mulia. tempat tinggal dari saudari, Jalan Kaliandra, Desa Sekalian, Kecamatan Kartasuro yang mulia. apakah nomor dari saudari? Islam yang mulia. Apakah saudari ada hubungan darah dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya hanya sebagai rekan kerja dari tergugat yang mulia. Baik, untuk saksi itu silakan maju untuk menghilangkan identitas saudara. Baik, siapa nama dari saudari? Baik, saya yang mulia. Tempat tinggal saudari sekarang, berapa umur saudari? 22 tahun yang mulia. Pekerjaan saudari sekarang, Usaha yang mulia. apa nama dari saudari? Islam yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saksi 1 dan 2, apakah bersedia untuk disumpah sebagai saksi? Islam yang mulia. Baik, kepada hakim Abdul untuk bersumpah kepada para saksi dan dari tersebut. Baik, yang mulia. Baik, saksi ini. Baiklah, saudara saksi, silakan mengikuti ucapan saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Untuk saksi 1 harap tetap didengar, dan saksi 2 silakan meminta ruang sidang dan mengikuti ruang umum. Baik, kepada hakim Abdul silakan memberikan pertanyaan kepada para saksi. Baik, yang mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya hanya sebagai rekan kerja dari tergugat yang mulia. Sejak kapan Anda mengenal tergugat? Dari tahun 2020. Apa yang Anda ketahui mengenai hubungan penggugat dan tergugat? Mereka hanya sebagai pasangan suami istri yang mulia. Apa yang Anda pahami mengenai permasalahan di antara penggugat dan tergugat? Yang saya pahami, terjadi perselisihan di panggilan suara antara penggugat dan tergugat yang mulia. Apa kesalahan pahaman yang terjadi? Bahwa pihak tergugat sedang sibuk dalam pekerjaannya hingga sering mengalami kelelahan dan menyebabkan tergugat tidak bisa pulang ke rumah. Tetapi tergugat tetap memberikan nafkah selama tergugat tidak pulang ke rumah yang mulia. Dari mana saudara Sakti mengetahui hal itu? Karena saya sebagai rekan kerjanya yang mengetahui kerjanya sedang hingga tergugat sering lembur. Apa ada perihal lain mengenai sumber pertikaian antara tergugat dan penggugat yang saudara tahu? Tidak ada yang mulia, hanya itu. Baik, untuk digugat, apakah ada pertanyaan? Untuk pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Baik, saksi 1 silakan mengambil kartu identitas dan bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan. Silakan saksi 2 untuk memasuki ruangan sidang. Baik, kepada hakim Abdul silakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, yang mulia. Apa hubungan saudari dengan tergugat? Rekan kerja tergugat yang mulia. Sejak kapan saudari saksi mengenal tergugat? Sejak 2019 yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai hubungan tergugat dan penggugat?
Mereka adalah sepasang suami istri yang mulia. Apakah saudari mengetahui perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Mengetahui yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai perselisihan yang terjadi? Saya sering mendengar pertengkaran antara tergugat dan penggugat di panggilan suara yang mulia. Apa hal yang saudari dengarkan saat perselisihan terjadi? Bahwa tergugat tidak pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama 5 bulan. Kemudian tergugat juga tidak melakukan perselingkuhan dengan rekan kerja di kantor. Apakah sering tergugat dan penggugat bertengkar di panggilan suara? Sering yang mulia pada saat saya bergugat. Baik, terima kasih. Kerjasamanya cukup dari saya yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari penggugat? Apa yang saksi ucapkan tidak sesuai dengan realitanya yang mulia. Mereka sampaikan benar yang mulia. Cukup yang penggugat maupun tergugat harap tenang. Untuk yang tergugat atau kuasanya, apakah ada saksi yang mau diajukan? Cukup yang mulia, tidak ada saksi lagi yang akan memberikan. Baik, maka dari itu untuk ada pemeriksaan saksi ini telah selesai dan selanjutnya kalau pembacaan kesimpulan pada sidang berikutnya maka sidang hari ini ditunda dan akan dilakukan 1 minggu ke depan. Paling berat, sidang ke depan jatuh pada tanggal berapa dan apakah ada persidangan lain? 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis 4 Februari 2025 dan tidak ada persidangan lain yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2025 pukul 10 di tempat yang sama yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 1130 PA-SKH antara Karma Fidensi Bindi Budi Saltogat melawan Muhammad Rasid Prasetyo Bimbo Jali selaku tergugat pada hari ini Selasa 4 Februari 2025. Ini akan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada persidangan hari ini adalah menyerahkan kesimpulan kepada para pihak atas kuasanya, silakan untuk menyerahkan kesimpulannya. Maka dari itu untuk agenda penyerahan kesimpulan ini telah selesai dan selanjutnya bahwa pembacaan kesimpulan pada sidang selanjutnya maka sidang hari ini ditunda dan akan dilakukan 1 minggu ke depan. Paling terakhir sudah di depan jatuh tanggal berapa dan apa ada sidang lain? 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis 11 Februari 2025 dan tidak ada persidangan lain yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2025 pukul 10 di tempat yang sama yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo. Dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 1130 PA-SKH antara Karma Fidensi Bindi Budi selaku penggugat melawan Muhammad Rasid Prasetyo Bimbo Jali selaku tergugat pada hari ini Selasa 11 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusannya. Putusan nomor 130/PD-T/2024/PA-SK. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Karma Fidensi Bindi Budi Agama Islam, perusahaan sebagai perawat, Rahmat
Buku Pujangan NT 2 bisa pisangan kata surat yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 mengusahakan kepada Muhammad Rofin Arfianto, Isa Ilha dan Isa Dian Sarifani Isa Ilha, pengacara dan konsultan pengantar pengacara dan konsultan yang lembaga konsultasi dan bank hukum Islam atau LBHI UIN Surakarta, dan dia disebut sebagai penggugat melawan Muhammad Rashid Prasetyo Biro Jali, agama Islam, kerja sebagai pengusaha. Muhammad di Sukoharjo, RT 1/2 Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2024 memasakkan kepada Arafi SHMH dan Mayarista Anggasari SHMH. Pengacara dan konsultan di kantor pengacara dan konsultan hukum Jalan Kebaikan atau Suro Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai tergugat. Pada yang tersebut telah mengajukan surat yang berkaitan dengan perkara ini telah mendengar kedua belah pihak. Duduk perkara menimbang bahwa penggugat berdasarkan perbuatannya tanggal 2 November 2024 berdasarkan di Paniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor 130/IDG/2024/PA-SKH mengajukan hal sebagai berikut. Satu, bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Mereka telah melakukan akad nikah di hadapan penggugat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 11 Januari 2022. Akad nikah tersebut dalam kutipan akta nikah nomor 153/N/8/2022 yang Kelurahan Lukawok, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga aturan terakhir diajukan, penggugat dan tergugat telah menjalani kehidupan lainnya suami istri atau leluhur. Bahwa dalam perjalanan pernikahan, penggugat dan tergugat mengalami berbagai masalah yang menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Penggugat dan tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tanpa alasan jelas sekitar 8 bulan yang lalu. Primer, 1. Mengabulkan perbuatan penggugat seluruhnya. 2. Menjadikan talak 1 poin dari tergugat Muhammad Rashid Prasetyo Biro Jali atas penggugat karena menjadi tinggi budi. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku. Subsidiar atau apabila majelis pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam pokok perkara, 1. Menimbang bahwa terhadap perbuatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dari penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa mengakui kebenaran atas dalil perbuatan dalam surat gugatan penggugat pada poin 1 dan 2. 3. Menolak bahwa penggugat pergi selama 8 bulan tanpa alasan yang jelas dan mendapatkan keterangan bahwa sedang melakukan perselingkuhan. Pada kenyataannya, penggugat meninggalkan rumah selama 5 bulan dan sering meninggalkan rumah untuk bekerja. Bahwa selama penggugat meninggalkan rumah, penggugat tetap memberi nafkah walau tidak setiap bulan kepada pihak tergugat. Primer, menolak perbuatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan perbuatan penggugat tidak diterima. 2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Dan dalam bila pengadilan agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Mengadili. 1. Menceraikan penggugat karena organisasi dari tergugat Muhammad Rashid Prasetyo dengan talak poin 10. 2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menyampaikan selain putusan ini kepada KUA Kecamatan Baki, Kota Sukoharjo untuk mencatat perceraian tersebut, membebankan pada tergugat untuk membaca biaya perkara sebesar 175.500 bilang 175.500 rupiah. Demikian putusan yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2015 Masehi oleh kami, Dr. Muhammad Faisal Saputra, SHMH, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Andes Tama Ilyas, SHMH, dan Salma Fitra Sani, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Ketua. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka pada untuk umum pada hari ini juga dibantu oleh Pina Ramadhani Esa sebagai panitera pengganti dengan hadirnya pihak penggugat tergugat beserta kuasa hukum masing-masing.
demikian putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding lambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada kuasa hukum tergugat apa mengerti dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara perdata Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor registrasi perkara nomor 130 PDT 2024 PA/SK antara Karma Widanisi binti Budi Sarbodet melawan Muhammad Rasid Prasetyo bin Rojoli selaku tergugat dinyatakan selesai. Sidang selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Para saksi tergugat dan penggugat beserta kuasa hukumnya serta pengunjung persidangan diperkenankan untuk meninggalkan ruang persidangan.